Halo sahabat pajak, perkenalkan saya Afrianti Hasanah. Saya merupakan salah satu dosen perpajakan di jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 23. Oke, sekarang kita masuk ke video pembelajaran part kedua dari topik materi pajak penghasilan pasal 23. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai objek pajak berdasarkan tarif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya, itu mengenai tarif pajak PPh pasal 23 terdiri dari dua tarif, yaitu 15% dan 2%. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan masing-masing objek pajak penghasilan pasal 22. Dimulai dari tarif 15% yang pertama, yaitu PPh pasal 23 atas bunga. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan masing-masing objek pajak berdasarkan tarif ya. Nah, yang pertama adalah tarif 15%. Yang seperti yang sudah saya jelaskan di skema sebelumnya. Nah, untuk yang tarif 15% kita bahas yang pertama adalah untuk bunga. Nah, bunga terutang PPh pasal 23 sebesar 15%, tapi tidak semua bunga terutang PPh pasal 23. Nah, bunga yang mana saja yang dikenakan PPh pasal 23 itu? Nah, yaitu yang pertama adalah bunga pinjaman dari badan ke badan atau yang selain bank. Yang kedua adalah bunga pinjaman dari badan ke orang pribadi, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, yang kedua adalah royalti sebagai objek pemotongan PPh pasal 23. Nah, apa itu royalti? Royalti adalah besaran uang yang dibayarkan seseorang untuk penggunaan properti, hak paten, hak cipta, atau sumber alam lainnya karena penggunaan tersebut memberikan keuntungan. Contohnya saja di sini kita sebagai penulis buku akan mendapatkan royalti dari penerbit ya. Nah, dan penerbit membayarkan royalti tersebut dan memotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Nah, kita masuk ke nomor 3 yaitu hadiah sebagai objek pemotongan PPh pasal 23. Nah, di sini hadiah yang dimaksud adalah hadiah penghargaan atau bonus ya. Nah, untuk objek pajak ini ada poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hadiah, penghargaan, dan bonus. Ini yang dikenakan pada PPh pasal 23 ini adalah selain hadiah undian ya. Ingat ya, karena hadiah undian termasuk kepada objek PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 25%. Lalu yang kedua adalah hadiah, penghargaan atau bonus yang menjadi objek PPh pasal 23 ini adalah selain yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Nah, kenapa? Karena hadiah atau penghargaan atau bonus yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi ini bukan merupakan objek PPh pasal 23. Karena ini merupakan objek PPh pasal 21. Nah, berarti hadiah, penghargaan, dan bonus yang menjadi objek PPh pasal 23 adalah yang diberikan kepada wajib pajak badan, gitu ya. Jadi kalau untuk wajib pajak orang pribadi, objek pajak PPh pasal 21. Nah, dan apabila hadiah, penghargaan, dan bonus itu diterima oleh wajib pajak badan, itu baru masuk ke objek pemotongan pasal 23. Jadi harap dibedakan. Nah, selanjutnya hadiah yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Nah, ini sesuai dengan KEP strip 395 PJ 2001. Nah, ini adalah hadiah yang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Lalu hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Nah, ini bukan merupakan objek pajak penghasilan. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan objek PPh 23 berdasarkan tarif yang 2%. Nah, masih ingat ya yang skema yang saya
sampaikan di awal tadi, tarifnya ada dua, 15% dan 2%. Sekarang kita masuk ke tarif yang 2% ya. Yang pertama adalah tarif 2% untuk sewa. Nah, poin penting yang harus digarisbawahi adalah tidak semua sewa dikenakan PPh pasal 23. Kenapa? Karena sewa tanah dan bangunan itu terutang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Nah, jadi sewa selain sewa tanah dan bangunan itu terutang PPh pasal 23 sebesar 2%. Nah, misalnya sewa kendaraan, sewa peralatan atau mesin, sewa jaringan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang harus digarisbawahi adalah mengenai sewa sehubungan dengan penggunaan harta ini. Untuk sewa guna atau operating lease itu dipotong PPh pasal 23, sedangkan financial lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi itu tidak dipotong PPh pasal 23. Oke, objek pajak PPh 23 yang dikenakan tarif 2% selanjutnya adalah imbalan jasa. Nah, imbalan jasa di sini sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya. Nah, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, jasa lainnya ini diatur dalam PMK strip 141 garis miring PMK titik 02 garis miring tahun 2015. Imbal jasa dalam PPh pasal 23 ini berlaku untuk penghasilan atas jasa yang diterima oleh wajib pajak badan. Nah, kenapa? Karena jika yang menerima penghasilan itu adalah wajib pajak orang pribadi, itu akan dikenakan PPh pasal 21. Nah, apabila subjek pajak ini adalah subjek pajak luar negeri, itu akan dikenakan PPh pasal 26, dan biasanya untuk konstruksi itu diatur di PPh final. Nah, selanjutnya kita masuk ke ketentuan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Dan PPh pasal 23 ini disetor pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Nah, SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh pasal 23 ini bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, nah itu pelaporannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Saya akan menjelaskan tambahan ya, lampiran mengenai jumlah bruto ya. Nah, dalam PPh 23 untuk jasa catering, nah itu adalah jumlah seluruh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Nah, lalu untuk selain jasa catering itu dikenakan seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tidak termasuk yang pertama pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak, penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Nah, ini dibuktikan dengan kotak kerja dan daftar pembayaran. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai materi PPh pasal 23. Semoga mudah dipahami ya. Ayo kita dukung pajak Indonesia, pajak kuat, Indonesia maju. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.